dari Erika gitu loh Pak. Iya ya. Ya udah saya tak Iya. langsung meluncur ke sana. Gitu. Iya, baik Pak, saya tunggu ya Pak ya. Ada orang minta bantu dan minta tolong, terus apa salahnya? Tangan nggak usah. Kita kan bisa bicara baik-baik. Sudah, sampean nggak usah. Demi gimana? Oh, dilayani serius. Ini panggil, saya tunggu di sini. Silakan panggil. Silakan. Yaudah, Saya yuk, kemarin lanjut sekolah aja. lagi, Ustaz. Brengsek bener laki-laki itu, Ustaz. Sudah. Kenapa saya harus berhadapan dengan kamu? Kamu nggak punya urusan sama istriku, kamu juga punya urusan sama aku. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahil qawi sultanu wabarakatuh. al-wadihil burhanu al-mabsud fil wujud karamuhu wa isanuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tusibbil qulub wa tantariqu bil usub batalinu bi asub wa ala alihi wa sahbihi man alaihi masuk. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Sahabat-sahabat saya yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta doa restu kepada para sahabat-sahabat semua di luar sana terkait kemarin itu saya tidak bisa mendampingi Mas Jen karena saya mengedilkan. Saya ini beli tanah sahabat ya untuk nanti ya nggak tahu nanti kita buat yayasan pondok pesantren atau yayasan yatim piatu ataupun panti jompo. Saya masih rundingan. Yang terpenting sahabat-sahabat semua di luar sana doakan saya. Intinya seperti itu karena adwa'u silahul muslim. Ini kok panas banget ya hari ini cuaca Kang sini. Iya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Oh iya kemarin gimana itu pasien kita itu yang saya suruh sampean untuk ke sana? Ya kemarin ya mohon maaf Ustaz, kita nggak nyampe masuk ke rumahnya. Karena kita kemarin waktu mau menuju ke rumahnya itu kita sudah ketemu di jalan gitu loh. Dengan ketemu di jalan. Iya, dengan itu sudah ada suaminya dengan si istrinya itu lagi bertengkar. Iya. Lagi cekcok di jalan. Iya. Iya ta? Iya. Kok gak tahu malu ya? Nah terus saya kan mencoba untuk menengahi Ustaz gitu loh. Tapi ternyata kok dia malah marah-marah gitu loh Ustaz. Ini sama Mas kameramen juga. Dipukul Mas kemarin Mas Ustaz. Iya, sempat pukul Ustaz. Dipukul. Bukan cuma istri yang pukul, saya pun juga kena pukul. Ya nggak apa-apa. Kayaknya emang Berkah sampean dipukul. waduh. Bukan berkah lagi nih Ustaz. Dia kalau dipukul dengan mesra gitu enak pukulannya. Ini dengan pukulan Berarti belum mendapat titik terang terkait dengan permasalahan ini Kang Zen? belum Ustaz, karena Belum. ya gimana lagi? Wong istrinya juga kepergok seperti itu. Jadi dia juga nggak Istrinya bisa kepergok siapa? plong. Maksudnya dia mau bercerita itu kan Ada suami. ya ada suaminya, terus pikirannya ya gimana gitu loh, ada suaminya gitu loh. Yang mau diceritakan masalah suaminya. Tapi Kan kemarin nggak bisa sempat juga. cerita di mobil Mas ya. Ya tapi kan nggak lengkap itu Mas. Orangnya kayak bingung gitu. Iya sih. Tapi kayak dia histeris Mas. Jadi habis di main kekerasan kayak sebelum kita Ya iyalah. datang dia udah dipukul kayaknya. Dia kemarin kan mau yang kita ajak ke sini kan dia kan berapa kali yang itu kita ajak harus dia apa namanya ikut apa supaya mau ikut dengan kita. Kayak aku kalau lihat dari raut wajahnya itu emang kayak banyak perlakuan kasar gitu dari suaminya. Iya memang wajah-wajah traumatiknya itu Iya. nampak gitu loh. Soalnya kan Loh, sampai menerima kekerasan juga toh? Yang diceritakan Iya, seperti yang itu diceritakan Ustaz. dia- Jadi dia sudah lama menerima kekerasan di rumahnya itu gitu loh. Cuma tapi dia itu berusaha mempertahankan rumah tangganya. Karena faktor anak tadi itu. Dan lebih anehnya kok mau-maunya harta rumahnya itu, harta bendanya itu Ustaz, Heeh. dikuasakan kepada suaminya gitu loh. Itu yang lebih membingungkan kan di situ. Nah terus dia mau pulang kemana gitu loh. Kalau seumpama nanti apa hartanya direbut oleh suaminya rumahnya. Oh begitu. Jadi- Iya, perusahaan-perusahaannya juga dikuasakan ke suaminya. Jadi semua harta yang dimiliki oleh istrinya Semua itu dikuasakan ke kayak suaminya. kebalik ya sahabat-sahabat semua. heeh. Soalnya di dalam apa namanya prinsip Islam sahabat ya. Uang istri itu ya uang istri, uang suami ada hak istri. Nah, harusnya gitu Pak Ustaz. Di dalam prinsip Islam seperti itu. Terus ini nanti langkah kita ke depan gimana?
selanjutnya kalau memang belum menemui titik terang kitanya. Ya kita harus. Kemarin sampai nggak minta apa kayak nomor telepon atau apa? Sudah. Sudah saya peseni orangnya, kalau ada apa-apa sama nelpon. Jadi biar nanti saya bisa menyampaikan langsung ke Ustadz atau nanti sampean bisa ngomong langsung ke Ustadz. Saya sudah sampaikan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya doakan ya sahabat-sahabat semua terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, semoga diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Amin. Ya, sahabat-sahabat semua ya. Ini temperamen betul Ustadz suaminya Ustadz. Temperamen. Betul, sangat-sangat temperamen. Iya, enggak apa-apa. Kita kan sudah biasa menghadapi orang temperamen. Iya juga sih Ustadz. Dia juga pemabuk loh Ustadz itu suaminya itu. Ya itu, pemabuk, sahabat-sahabat semua. Gantian aja nanti sampai yang ngadepi Mas. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas kameramen yang ngadepi nanti. Iya gantian Ustadz. Saya sudah merasakan kenikmatannya ya. Saya kalau bukan sampean yang nyuruh saya akan berangkat loh. Nanti kan saya kena benjol-benjol itu gimana Mas Jan? Itu kan sama kan bodyguardnya itu. Itu anggap aja berkah gitu loh. Benjol membawa berkah gitu loh. Astagfirullahaladzim. Duh, ini Ustadz ngebel Ustadz. Telepon ah. Iya. Siapa? Iya, Mbak Eko dah? Iya, Mbak Ya, Indah. sambungkan dulu. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Iya. Pak Sebentar. Zen. Iya. Iya, Mbak. Pak, ini saya Indah, Pak. Iya. Mbaknya di mana ini? Pak Zen bisa datang ke rumah saya nggak, Pak? Loh, Saman kenapa ini? Saman berantem lagi? Pak, tadi malam saya dihajar, Pak, sama suami saya. Ya Allah, Ustadz ini loh Ustadz. Beneran kan Ustadz? Saya dijambak, Pak, saya ditendang, saya dipukul, saya hampir Suami Saman sekarang di mana? Suami Saman sekarang di mana? Saya di rumah. Terus Saya anak-anak jagain Saman? anak-anak, Pak. Ya Allah. Saman kemarin kan sudah saya bilangi, Saman saya ajak ke Ustadz Anam, Saman nggak mau. Yang saya takukan seperti itu. Malah sekarang kejadian beneran toh. Terus di mana ini? Anak-anak Saman gimana? Bapak bisa datang ke rumah saya, Pak. Ya Saman ngomong aja langsung dengan Ustadz ya. Ini saya kebetulan dengan Ustadz Anam ini sekarang ya. Saman ngomong aja langsung ya. Iya, Pak, iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ini dengan siapa kemarin namanya? Indah. Bu Indah. Iya, Bu Indah. Ya, Indah, Pak. Iya, betul. Gimana Bu? Pak, saya mau minta tolong. Terkait dengan suaminya sampean. Iya, betul, Pak. Sama suami saya, Pak. Suami saya sering KDRT, Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi saya itu udah berubah, Pak, sekarang semenjak udah pegang kekuasaan perusahaan. Duh, Ustadz. Dia sekarang udah punya sekretaris, dia udah selingkuh sama sekretarisnya, Pak. Sampean ada bukti nggak kalau terkait dengan omongan sampean barusan ini? Saya pernah lihat ada chatnya kok, Pak, di HP suami saya. Sudah sampean simpan? Saya mesra banget. Chatnya sudah sampean simpan? Sudah, Pak, sudah saya simpan. Oh jadi Jadi kan Mas Eda itu sering pulang malam, kadang nggak pernah pulang. Selalu berbau alkohol, kalau pulang mabok-mabokan. Saya tuh takut, Pak, karena dia sering mau hampir membunuh saya. Wih, Astagfirullahaladzim. ngeri banget Ustadz. Sampean di rumah itu ada siapa saja? Ada anaknya sampean, ada suaminya sampean. Iya, saya di rumah cuma saya sama anak saya, sama suami saya saja, Pak. Gitu. Anaknya sampean kalau boleh tahu umur berapa, Bu? Saya. Kenapa? Anaknya sampean kalau boleh tahu umur berapa? Anak saya umurnya ada yang masih kecil, Pak, 1 tahun. Umur 5 tahun sama yang besar udah SD, Pak. Ya udah, kalau menurut saya memang sekarang gini aja, sampean ceritakan dari awal perubahan-perubahan yang dialami oleh suami sampean itu, terus kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan, terus berupa bukti-bukti, nanti itu saya minta untuk menjadi bahan saya gitu, biar kita juga nggak salah juga gitu loh. Iya, jadi ya gini, Pak, jadi semenjak suami saya kan udah punya kekuasaan di perusahaan itu, dia udah mulai beragak aneh, Pak, di belakangan ini. Dia sering nggak pulang, kadang pulang juga mabuk-mabukan kayak gitu, banyak noda lipstik di bajunya.
Dan juga ada chat mesra sama sekretarisnya itu. Oh iya Pak, sama ini Pak, saya juga nemuin ada bingkisan bungkusan kecil berupa kain Pak, Pak ya, di dompet suami saya tapi Pak. Di dompet bungkusan Iya. kecil. Iya, jadi gini Pak, itu saya lihat ada bungkusan kecil kain warna putih gitu loh Pak di dompet suami saya Pak. Saya cuma nggak tahu isinya itu apa gitu loh Pak. Sampean nggak tanya? Saya ambil tuh takut. Oh, sampean takut mau ngambil, mau tanya. Saya takut. Iya, nanti kalau masih ada nyariin, saya nanti kena pukul lagi Pak, kena marah lagi. Saya udah capek Pak. Bapak bisa minta tolong datang ke sini nggak Pak, ke rumah saya? Ya nggak apa-apa, tapi sampean pastikan ya suaminya nggak ada di rumah, nanti malah bikin ribut, nggak enak sama tetangga. Iya, saya udah pastikan Pak. Pulangnya jam berapa nih Saya masih suaminya? kerja kok, Pak. Suaminya kerja kayak Ayo pulangnya jam berapa? Pak, ya, Bapak datang ke rumah saya untuk Nanti mencari itu. tahu apa bener katanya. bener apa enggak kalau Mas Jadali kena pelet dari Erika gitu loh Pak. Iya ya. Ya udah, saya tak Iya, ya. langsung meluncur ke sana. Gitu. Iya, baik Pak, saya tunggu ya Pak ya. Ya udah gitu aja para sahabat ya. Waalaikumsalam. Iya. Kita kamera cut dulu, nanti kita persiapan untuk ke rumahnya Bu Indah. Kamera kita dekat dulu. Loh. Kamu apa Si, ini ya? bentar. Hajar aja wes Kang. Saya kalau langsung mengajar ini kita nggak dapat informasi apa-apa. Bener firasatku ya. Kamu Firasat pasti sudah apa? dapat cerita yang aneh-aneh dari istriku ya. Bentar. Cerita itu aneh kayak apa? Mas? Aku ini biasanya malam baru pulang. Firasat Terus? bilang kalau aku harus buru-buru pulang. Kalau kamu pasti mau datang ke rumahku ya. Ngapain kamu ikutan lagi ya? Saya sudah mendengar apa yang sampean lakukan semalam ke istri sampean. Sampean nggak usah mengelak dan nggak usah bikin cerita-cerita yang lain-lain. Ya, saya sudah tahu. Kamu sudah saya ingatkan berkali-kali ya. Ini lagi kamera-kamera Apa? apa Sampean lagi ini ngawur, semua ya. Mas. Hah? Sudah. Kita ke sini datang Sampean niat jangan main baik-baik. kekerasan ke istri orang Mas. Aku kan sudah bilang semua ini urusanku. Urusan Saya rumah tanggaku, tahu, hah? saya juga nggak punya hak mencampuri urusan rumah tangga sampean. Ya kan? Tapi kalau selama itu sampean berjalan baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Kalau ada masalah, terus ada orang minta bantu dan minta tolong, terus apa salahnya? Tangan nggak usah Iya, pegang iya. Kamu banyak omong Biar. kamu ya. Hah? Terus mau apa kamu? Mau mukul? Silakan pukul saya, Mau silakan. Aku Silakan. malam kayak aku mau mabuk-mabuk. Silakan. Aku mau main perempuan. Iya, Urusan silakan. kamu apa? Terus kamu Hah? mau apa? Mau Hah? mukul? Silakan mukul. Kamu berlagak saya. Kamu kemarin sudah saya biarkan sekali lagi ya. pikir aku takut kamu bawa teman-teman kamera. Apa kamu pikir saya juga takut? Hah? Kamu kasih pelajaran ya. Hah? Kalau nggak bisa aku kasih. Apa kamu pikir saya juga takut? Oh, dasar kamu. Nggak bisa kasih omongan, Pak. Jangan. Kang Jen. Sampai ini loh, udah. Ini di rumahnya orang kok, Mas. Udah. Apa ini? Sudah. Sabar nggak usah main kekerasan. Kita kan bisa bicara baik-baik. Sudah, sampean nggak usah main tuding-tudingan. Aku sampai kepancing emosi pisan nih, Mas. Astagfirullahaladzim. Kamu ngomong-ngomong berlagak agama. Kalau kamu tahu agama, kasih tahu diriku nasihat ini bener. Nggak usah ikut yang macam-macam. Sampean nggak usah main kekerasan, saya juga bisa main kekerasan. Saya mulai kemarin ngalah loh ya. Silahkan. Saya sudah punya bukti kamu melakukan kekerasan. Ini sebagai bukti. Kenapa saya membawa kameramen? Itu jangan untuk itu. Bajingan kalian semua. Kamu yang bajingan. Kan sekongkol sama istriku ya. Hah? Mau ke acara gini-gini. Sekongkol. Kamu nggak bisa dibiarkan kamu ini ternyata ya. Udah istri dipukuli, sekarang kita dipukuli Mas. Kamu jangan ikut-ikutan ya. Kamu Kamu nggak punya rasa syukur, sudah dikasih punya istri yang baik, yang setia, malah kelakuanmu bejat kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu apa kamu? Nggak usah main kekerasan. Saya bilang nggak usah main kekerasan. Paham? Istri kamu raup semua. Nggak usah main kekerasan. Ini kamu pasti udah denger cerita yang aneh-aneh dari istriku. Kalau nggak mungkin kalau kamu kayak gini ya. Mas, Terus kalau saya nggak mungkin seorang perempuan itu menceritakan sesuatu kalau memang tidak terjadi apa-apa. orang istri Anda yang cerita. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kalian nggak boleh ke rumahku. Kalian Mas kameramen, sama ambil jarak aman. Nggak perlu tahu Ini urusanku ya. kayaknya ini kita sedang berhadapan dengan iblis ini kayaknya ini. Kamu yang iblis ya. Kamu yang mau tahu Kau yang urusan orang. iblis. Hah?
Sudah. Kalian. Ini mabuk ini Mas, ini mabuk Mas. Matikan. Ini mabuk Apa Mas. kau tunjuk-tunjuk? Matikan Mas, kamera. Ini mendem Mas, Mas. Apa? Matikan kamera. Diam. Kita bisa bicara baik-baik. Cara Ya, baik kita gimana? bertamu di sini dengan baik-baik. Baik-baik Kok gimana? tiba-tiba kamu mapak saya di sini gimana ceritanya? Baik-baik gimana? Kamu mau ikut campur urusan rumah tangga? Saya tidak akan ikut campur urusan sampean selama saya tidak dimintai tolong, paham? Mestinya kamu, Istri sampean sudah ngebel, mestinya sudah kamu, melaporkan apa yang kamu lakukan. Kamu nolongnya itu cukup diem, nggak perlu ikut-ikutan, Hei, itu sudah Mas. nyolong, tahu nggak? Kasihan istrinya, Mas. Jangan kayak Mas. gitu lah. Kamu tahu apa? Matikan. Nggak usah sentuh-sentuh kamera. Ya. Ini mendem ini, Mas. Ini mendem ini. Tahu kamu. Baunya. Tahu kamu yang mendem kamu. Ini orang. Kamu yang mabuk agama kamu. Mulutnya tahu bau kamu. peceren ini, Mas. Sok tahu kamu, ha? Sisi. Kamu Ini udah mendem ikutin ini. urusan rumah tangga orang itu kamu sudah Saya. mendem juga Si. kamu, ha? Bangsat kamu ya. Kita bicara baik-baik. Tidak usah melakukan kekerasan. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Saya pun juga dilarang oleh Ustadz Anam menyelesaikan masalah apapun jangan pakai kekerasan. Menyelesaikan masalah apa? Loh. Hah? Menyelesaikan apa? Hah? Jangan-jangan kamu ini ada hubungan sama istri aku ya? Hah? kau yang kamu, ada hubungan sama nggak istri jelas orang kamu lain. ini. Duh, ini dilepas dulu ya. Kamu kalau- kita bicara baik-baik, oke? Bentar. Smell. Senyum. Sama laki-laki ya. Iya. Jangan bilang kamu nggak ada hubungan sama istriku ya. Apa kita butuh adu lelaki? Kok Kamu malah ya. Anda yang Ya. nuduh. Mendem Kok iki, Mas. malah Anda yang Ngomongin gelambiar iki, Mas. Iki mendem iki, Mas. Anda yang Ojo dilayani selingkuh. serius. Ini Ya, ada ya buktinya ya. Di istri Anda Weh. ada loh buktinya loh. Sampean sudah melakukan kekerasan ada buktinya. Sampean melakukan perselingkuhan juga sudah ada buktinya. Sampean ini sudah laki-laki gak mau bersyukur. kamu Sudah juga. punya istri baik seperti itu, sudah dikasih harta benda, perusahaan juga dikuasakan ke kamu. Kamu masih tega mendolimi istrimu. Kamu gak kasihan? Bentar. Kamu ngapain juga repot-repot ngurusin istriku kalau kamu nggak suka sama istriku, ha? Ayo, Loh, bilang. kan? Kita itu Ini loh. kasihan, Mas. Istri Anda Saya takutnya itu ya ini pemirsa. Saya takut itu menolong orang, takutnya itu memanfaatkan. Alah, menolong apa? Kamu bilang aja suka sama istriku. Terus kalau emang suka gimana? Hah? Kenapa? Ya itu nggak bener, ha? Loh, Kamu nuduh aku selingkuh ternyata kamu sendiri. terima. Saya itu sudah beristri. Saya ke sini dengan kru dan juga saudara ke sini ini karena istri saya membutuhkan bantuan. Bantuan apa? Bantuan buat suka istriku. Buang saja kopiamu itu, jangan sok agamis kamu. Ngomong agama, nggak taunya suka sama seorang. Si. Bajingan juga kamu ini. Kamu juga kongol apa enggak usah Sama duduk. Sama ini duduk. sama sini sama aku Duduk. ayo. Sama duduk dengan tenang ya. Nggak usah emosi. Bisa enggak? Ya. Orang salah itu tandanya ya emosi. Ya. Itu berarti sampean sudah salah kalau sampean emosi. Artinya sampean itu mencari pembenaran dengan apa yang kamu lakukan. Tahu? Beneran apa? Loh. Kebenaran apa? Kamu bela diri kan? Masih nyala kan? Dia tahu dia salah makanya dia marah. Kamu repot-repot ke sini, Pak. Ini segala macam apa coba kalau nggak ada hubungan sama istriku? Coba ceritakan, coba kasih jelasan sama saya. Hah? Saya nggak punya hubungan apa-apa. Sudah saya beritahukan berkali-kali. Ya. Saya kesini cuma sebatas hablum minan nas. Bawa agama terus kamu. Loh. Tahu bawa agama sebentar agama nggak sadar Ya, kamu ini. kalau kamu nggak bener juga ya. Ini orang jauh dari agama ini. Orang iblis, dasar orang iblis kamu ya. Diam kamu. Kedigutan aja Apa kamu. tunjuk-tunjuk mau ribut Nggak sama usah aku, sentuh-sentuh ayo. kamera. Ya. Urusannya lebih fatal lagi kalau kamu sentuh-sentuh kamera. Ya. Kita bicara baik-baik saja. Sekarang istrimu di mana? Kamu nggak perlu tahu istriku. Istrimu di mana sekarang? Saya cuma ingin tanya. Kamu nggak boleh ketemu istriku. Cukup titik. Itu aja urusannya. Ya. Saya nggak punya urusan dengan kamu. Kalau Kenapa kamu, saya harus berhadapan dengan kamu? Kamu nggak punya urusan sama istriku. Kamu juga punya urusan sama aku. Jelas. Ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kalian semua nggak boleh ketemu istriku. Hah? Ngerti kamu? Tunggu sini kalian ya. Aku panggil anak buahku semua. Hah? Silakan panggil. Saya tunggu di sini. Apa? Kau kira Silakan aku panggil. takut, ha? Silakan panggil. Kamu yang melakukan kekerasan. Silakan panggil anak buahmu ke sana. Silakan panggil. Jangan kemana-mana. Saya tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Saya tunggu di sini. Diam kamu semua ya. Awas kamu. Saya nggak terima, Ustaz. Ayo sini lagi, bawa teman-temanmu anjing. Saya kemarin sebut lagi, Ustaz. Brengsek bener laki-laki itu, Ustaz. Sudah. Ya Allah. Sampean ambil HP, telepon itu isinya. Nanti kita ajak ketemuan di luar, jangan di sini. Ya. Daripada sampean benjut KB nanti.
Ya Allah. Yuk situ aja sahabat ya. Nanti kita ajak istrinya di luar aja, ngobrol di luar aja, soalnya nggak kondusif juga. Ini siang-siang ya. Ini kayaknya kita harus segera menghindari tempat ini, Ustaz. Kita ajak keluar aja istrinya, Ustaz ini. Gimana, Ustaz ya? Udah. Kita ajak. Ini masih belum jangkat ini. Kita ajak ketemu di luar aja. Ya bisa, kamera kita cut dulu. Ini risikonya sangat besar ini. Nanti kita ajak istrinya di luar, kita ambil informasi sebanyak-banyaknya berupa bukti yang sudah dikumpulkan sama istrinya. Apa istrinya sekalian kita bawa sih, bisa? Istrinya juga kita bawa aja. Nyulik dong. Kok nyulik sih, Mas? Enggak, gini aja. Nanti sampean cari kafe, kita tunggu di kafe aja istrinya. Halo. Ya udah, kamera Iya. kita cut dulu aja. Cut dulu.